Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Nihuta, menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertaimu di dalam mendengarkan firman Tuhan yang akan diperdengarkan di tengah-tengah kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini Jumat 21 April 2023 tertulis dalam 2 Yohanes pasal 1 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Kasih yang nyata dalam perbuatan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, suatu ketika Nomensen Rasul orang Batak dikepung oleh masyarakat setempat yang tidak senang dengan kehadirannya di tanah Batak. Mereka takut menggedor pintu dan masuk ke dalam rumah Nomensen. Karena menurut kabar yang mereka dengar, Nomensen mempunyai sepucuk pistol. Jadi yang bisa mereka perbuat adalah melempari rumahnya. Nomensen tidak pernah menyesal atau takut atas perilaku saudara-saudaranya yang masih kafir tersebut. Nomensen selalu berpikir bahwa Yesus sedang bekerja melalui apapun demi tumbuhnya kekristenan di tanah Batak. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, setelah lelah melempari rumah Nomensen, pada tengah malam mereka berhenti dan berunding bagaimana caranya memaksa agar Nomensen keluar dari dalam rumahnya. Ketika mereka masih berunding, mereka mulai mengantuk dan akhirnya mereka semua tertidur di dekat rumah Nomensen. Tengah malam, Nomensen keluar dan menyelimuti mereka satu persatu. Setelah mereka bangun pada pagi harinya, mereka merasa malu dan minta maaf kepada Nomensen. Akhirnya hati mereka dijamah karena kasih yang ditunjukkan Nomensen, sehingga mereka menjadi Kristen dan mereka merupakan cikal bakal kemenangan Injil di tanah Batak. Tindakan kasih yang dilakukan Nomensen mampu memenangkan Injil di tanah Batak tersebut. Nomensen telah menunjukkan kepada kita bahwa kasih dapat mengalahkan kekerasan sekalipun. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, bagi orang Kristen, identitas Allah adalah cinta kasih. Hal ini seharusnya menjadi identitas kita juga, sebagaimana Allah yang adalah cinta kasih menjadi nyata dalam diri Yesus Kristus, Sang Anak yang telah mencintai manusia secara tuntas dengan kematiannya di kayu salib. Oleh karena itu, di dalam kehidupan orang-orang Kristen tidak semestinya terdapat sikap patah hati dalam mengasihi sesama. Apapun yang kita hadapi, kasih kita tidak bisa menjadi kendor atau menjadi mundur. Sebaliknya, kasih itu semakin menyala-nyala. Kasih itu semakin nyata di dalam perbuatan kita. Amin. Mari kita nyanyikan buku Ende 802 ayat 3 pakai tikim saunari. Molotai dadongata nasai marukil toktong unak pasobu sai susah togu urupi atong nungarade hamonangan disurgoi unang adong nanggosada naso parjabar disi
ini, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, Allah yang baik, Allah yang senantiasa menyertai kami dengan kasih-Mu yang luar biasa, yang menjaga kami, memberikan apa yang perlu di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pakailah hidup kami ini menjadi orang-orang yang mengasihi sesama kami manusia. Kasih yang tidak hanya di mulut saja, tapi kasih yang nyata terlihat di dalam perbuatan kami. Bapa dalam surga, kami berdoa yang sakit, dimanapun saat ini berada, Tuhan berikan kesembuhan. Yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Dalam satu hari ini, dalam setiap kerja dan aktivitas kami, Tuhan hadir, memberikan sukacita bagi kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah nama-Mu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu, bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupan kita ini. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.